Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafah. Wassalamun ala ibadihi alladhina astafa, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Ta'ala serta salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita akan mengaji bersama beberapa nasihat yang dinukilkan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga athar atau ucapan-ucapan para sahabat radhiyallahu anhum serta para tabi'in dan kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan yang pertama yang kita akan bacakan, insyaallah kalau Allah taala memberikan kemudahan, kita akan mengajinya berkelanjutan sedikit demi sedikit apa yang didapati dalam kitab ini. Yang pertama adalah apa yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma ruya 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, adalah apa yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa sesungguhnya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, khaslatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billahi wan naf'u lil muslimin. Dua perkara tidak ada sesuatu yang lebih afdal melebihi keduanya. Dua perkara yang tidak ada sesuatu yang lebih afdal melebihi dari keduanya. Tidak ada sesuatu yang lebih utama melebihi daripada keduanya. Pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah taala sebagaimana seharusnya Allah taala itu diimani. Bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah zat muttasifun bi jami'i sifatil kamali wal jamali wal jalal. Allah Ta'ala itu bersifat dengan semua sifat kesempurnaan, semua sifat keindahan, semua sifat keperkasaan. Ya, Allah Ta'ala itu bersifat dengan semua sifat kesempurnaan, semua sifat keindahan, dan semua bentuk sifat keperkasaan. Wal munazzah an jami' sifatin nuqsan, dan Allah Ta'ala itu suci, bersih dari semua bentuk sifat kekurangan. Jadi tidak ada celah bagi Allah Ta'ala. Subhanallah, maha suci Allah. Sama-sama Pak, Subhanallah. Sama-sama, Subhanallah. Sama-sama, Subhanallah, maha suci Allah. Bahwasanya Allah Ta'ala itu terbebas dari kekurangan-kekurangan. Semua serba sempurna. Tidak ada celah sedikit pun pada zat Allah Ta'ala. Al-muttasif bi jami'i sifatil kamali wal jamali wal jalal. Allah Ta'ala itu bersifat dengan semua sifat kesempurnaan, semua sifat keindahan, dan semua sifat keperkasaan, dan terbebas dari semua bentuk kekurangan-kekurangan. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sempurna. Begitu agungnya Allah Ta'ala sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, beliau bersabda dalam doa beliau, Allahumma la usi sana'an 'alaika anta kama athnaita ala nafsik. Ya Allah, hamba tak mampu untuk menghitung pujian kepada zatmu sebagaimana semestinya. Engkaulah yang mampu untuk memuji zatmu sebagaimana semestinya. Karena begitu agungnya Allah Ta'ala. Ada satu orang tabi'in, mereka ini, para tabi'in ini adalah yang menyumpai para sahabat radhiyallahu anhum, tidak sempat berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau ini seorang yang betul-betul mengenali Allah Subhanahu wa taala. Maka
beliau mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya mengimani Allah Subhanahu wa taala sebagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau betul-betul meyakini Allah taala sebagaimana agungnya Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan mudarat melainkan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirahmatkumullah, apa yang Allah berikan kepadanya adalah sama seperti yang Allah berikan kepada para anbiya alaihi wassalam. Kenapa dirahmatkumullah? Karena pertolongan Allah taala Allah berikan kepada rasulnya dan orang-orang yang beriman sesudahnya. Inna lanansuru rusulana fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguh kami menolong rasul-rasul kami dan orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan ketika nanti hari persaksian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka satu orang tabi'in, beliau betul-betul berkeyakinan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana ketika Nabi Ibrahim alaihissalam di dalam kobaran api, maka Allah perintahkan kepada api, ya naru kuni bardaw wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan menyelamatkan bagi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau berada dalam api tetapi merasakan kenikmatan yang luar biasa. Karena kemanfaatan dan kemudaratan sesuatu itu di dalam genggaman Allah Ta'ala. An-nafi' wad-dar huwa Allah. Yang bisa memberi manfaat dan mudarat itu hanya Allah Ta'ala. Maka satu orang tabi'in, beliau ketika dihukum tidak dibakar, maka tidak sedikit pun api bisa membakar daripada tubuhnya. Kenapa? Karena Allah Ta'ala menolongnya, Allah membantunya sebagaimana Allah Ta'ala telah membantu para nabi. Jadi hadirin rahimakumullah, Allahnya para nabi adalah Allahnya kita juga. Tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di khazanah Allah Ta'ala. Keagungan dan kehebatan Allah Ta'ala adalah tidak berkurang sedikit pun. Wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Pasti bagi Allah Ta'ala itu untuk menolong orang-orang yang beriman. Tetapi hadirin rahimakumullah, pertolongan Allah Ta'ala itu sejauh mana ditunaikan tanggung jawab. Al-ma'unatu ala qadril ma'unah. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu sejauh mana ditunaikan tanggung jawab. Sering saya sampaikan itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bukan dibalik. Bukan iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu. Tapi yang pertama apa? Iyyaka na'budu. Ini al-ma'una bil hamzah atau al-mas'uliyah, tanggung jawab. Kita beribadah pada Allah, yang dimaksudkan adalah mengenal Allah Ta'ala sebagaimana agungnya Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Apa maksudnya? Ay illa liya'rifun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengenal aku, untuk mengenal keagunganku, untuk mengenal kehebatanku, untuk mengenal kesempurnaanku, untuk mengenal kesucianku. Al-muttasif bi jami'i sifatil kamal wal jamal wal jalal. Allah Ta'ala itu bersifat dengan semua sifat kesempurnaan, semua sifat keindahan, dan semua sifat keperkasaan. Jadi hadirin rahimakumullah, yang pertama kita tunaikan tanggung jawab kita. Iyyaka na'budu, baru setelahnya apa Pak? Wa iyyaka nasta'in. Dan hanya kepadamu ya Allah kami memohon pertolongan. Jadi memohon pertolongan itu setelah ditunaikan apa? Tanggung jawab. Kalau kita menunaikan tanggung jawab, al-ma'unatu ala qadril ma'unah. Pertolongan Allah Ta'ala itu sejauh mana ditunaikan tanggung jawab. Ada satu orang ulama memberikan pengibaratan. Seorang ayah mengatakan kepada anaknya yang beranjak remaja, "Nak, pergi ke apotek,
beli obat, ini ada resep dokter, kita ada tamu kita dalam keadaan sakit dan sakitnya nampaknya parah dan butuh segera obat, ini resep dokter dan ini uangnya, belikan segera obat. Maka sang anak yang beranjak remaja tersebut, dia pergi ke pasar, tapi bukan ke apotek. Dia beritahu teman-temannya untuk datang menjumpainya, lalu pergi ke sana kemari, dan uang yang diberikan oleh ayahnya digunakan untuk bersenang-senang, minum, makan, duduk-duduk di kafe dan sebagainya sampai malam hari. Baru setelah malam uang sudah habis semua, kembali dia. Kemudian tentu sang ayah bertanya kepada anaknya, "Nak, mana obatnya?" "Oh ayah, uangnya saya gunakan untuk bermain-main, bersenang-senang bersama teman-teman saya." "Habis semua?" "Iya." "Obatnya mana?" "Enggak ada." Kira-kira ayah seperti itu mendapati anaknya yang sudah beranjak remaja dan sudah faham dengan apa yang mesti dibuat, kira-kira marah atau tidak, Pak? Marah. Di sisi yang lain ada seorang ayah dengan kasus yang sama, mengatakan kepada anaknya, "Nak, ini ada tamu kita sakit, dokter telah memberikan resepnya, dan ini uang beli obat dari apotek." Maka sang anak yang sudah beranjak remaja, maka apa yang dia buat? Bergegas dia pergi ke apotek tanpa ada kata penundaan sedikit pun. Maka dia langsung pergi ke apotek, dia beli obat, dia serahkan resep dokternya. Kemudian ternyata ketika sudah semua resep dokter itu dipenuhi, obatnya diberikan kepadanya, dilihat harganya, ternyata total biaya yang mesti dibayarkan tidak cukup dengan uang yang diberikan oleh ayahnya. Lalu apa yang dibuat oleh anak tersebut yang sudah beranjak remaja? Dia keluarkan dompetnya sendiri, kemudian dia sempurnakan harga atau bayarin yang mesti dibayarkan kepada apotek, dia berikan semuanya, dan kembali dia bergegas pulang ke rumah. Sang ayah bertanya, "Nak, sudah beli obat belum?" "Sudah ayah." "Terus gimana? Cukup nggak uangnya?" "Sebetulnya nggak cukup ayah." "Lalu bagaimana?" "Oh ayah, uang yang ayah berikan selama ini saya simpan, dan uang tersebut saya gunakan untuk menyempurnakan pembayaran yang kurang dari harga obat-obat yang diberikan oleh resep dokter tersebut." Kira-kira ayahnya gembira nggak, Pak? Senang, Masya Allah. Maka dirahmatullah, ada nanti mereka yang kembali kepada Allah Ta'ala. Dunia ini yang mulia, keberadaan kita di permukaan dunia ini adalah li'ada'il mas'uliyah. Kita hidup di dunia ini adalah untuk menunaikan tanggung jawab. Kita hidup untuk apa, Pak? Menunaikan tanggung jawab. Maka nanti akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dikubur pertanggungjawaban. Nanti di yaumul ba'ats, hari pembangkitan, tidak bergeser kaki seorang hamba, melainkan setelah ditanya dengan beberapa pertanyaan, pertanggungjawaban. Kalau pertanggungjawaban di dunia ini, hukum dunia mungkin orang bisa berkelit, tapi di sisi Allah enggak ada yang bisa berkelit sedikit pun. La yakhfa 'alaihi syai', tidak ada yang luput dari Allah satupun juga. Ya'lamu mataqilal jibal, Allah mengetahui berat gunung-gunung yang ada. Wa makailal bihar, Allah mengetahui volume samudra seluruh alam. Wa adada qatril amtar, Allah juga mengetahui jumlah rintik hujan. Wa adada waraqil asyar, dan Allah Ta'ala juga mengetahui jumlah daun-daunan yang ada di alam semesta ini. Wa ma 'allama 'alaihi al-lail wa ma asyraqa 'alaihi an-nahar, dan apa yang berada di kegelapan malam atau yang di siang hari semua diketahui oleh Allah Ta'ala. La tuwari minhu sama'un sama'a, langit tidak bisa menyembunyikan apa yang ada padanya. Wala ardun arda, bumi tidak bisa menyembunyikan apa yang di baliknya. Wala jabalun ma fi wa'arih, gunung tidak bisa menyembunyikan apa yang di balik gunung tersebut. Wala bahrun ma fi qa'arih, dan lautan tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di kedalamannya. Ya'lamu dabiban namnatis sauda ala sakhratis samma fil lailatil dhalma,
Allah mengetahui semut yang hitam kecil di balik batu. Dalam kegelapan malam tidak terlihat sinar bintang dan rembulan. Apa yang diinginkan semut tersebut, suara gerak semut tersebut diketahui oleh Allah. Subhanallah. Sama-sama Pak. Subhanallah. Maha suci Allah Ta'ala, sempurna Allah. Jadi hadirin rahimakumullah, ada mereka yang nanti kembali pada Allah. Ketika ditanya dengan beberapa pertanyaan, nggak bisa jawab. Sehingga apa yang terjadi? Menyesal. Menggigit jari jemarinya habis semua. Lengannya, tangannya semua habis. Menangis. Habis air matanya berganti dengan darah, berubah menjadi nanah. Dan memohon untuk dikembalikan ke permukaan dunia walaupun untuk beramal sedikit saja. Satu orang waliullah namanya Syekh Junaid Al-Baghdadi rahimahullah. Ketika beliau telah meninggal dunia, ada seseorang melihat dalam mimpinya, dinukilkan dalam kitab Ayyuhal Walad. Maka ditanyakan kepada beliau, bagaimana keadaanmu? Maka beliau menjawab, baik. Dan kemudian apa yang beliau sampaikan? Tahat tilkal ibarat wa faniyat tilkal isyarat fama nafa'ana illa rukai'ati jawfil lail. Tahat tilkal ibarat, berakhir sudah, hilang, enggak tahu kemana untayan-untayan kalimat-kalimat yang begitu indah, yang menakjubkan. Wa faniyat tilkal isyarat, isyarah-isyarah, ucapan-ucapan yang begitu indah itu habis semuanya dan tidak memberikan kemanfaatan kepada kami illa rukai'at. Kalau kita mengaji bahasa Arab, ada yang disebut dengan tasghir, rukai'at, melainkan yang bisa memberi manfaatkan kepada kami itu adalah rakaat-rakaat yang singkat di malam hari ketika bangun tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau seorang ulama besar. Jadi hadirin rahimakumullah, kita hidup ini untuk menunaikan tanggung jawab. Maka hadirin rahimakumullah, ada nanti mereka yang kembali kepada Allah di sisi yang lain. Yang di dunia dia telah tunaikan tanggung jawabnya. Dengan apa yang Allah berikan kepadanya, dia gunakan untuk kebaikan, untuk meninggikan kalimat Allah Ta'ala. Maka Allah nyatakan dalam Al-Quran, ada mereka yang disebut dalam Al-Quran, fastabshiru bibay'ikum alladhi bay'atum bih wa dhalika huwal fawzul azim. Berita gembira buat kalian, berita gembira buat kalian dengan jual beli yang kalian buat di dunia. Apa maksudnya jual beli tersebut? Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Seperti tadi, sang anak dia gunakan uang yang sebetulnya uang itu pemberian siapa Pak? Ayahnya. Ayahnya memberikan selama itu. Kemudian dia kumpulkan, dia simpan sebagian, dia simpan. Dan ketika waktu uang tersebut dibutuhkan, maka dia gunakan untuk menyempurnakan harga daripada obat yang enggak cukup uang yang diberikan oleh ayahnya tersebut. Yang sebetulnya uang itu adalah uang pemberian siapa juga? Ayahnya. Maka mereka yang menggunakan harta dan dirinya, sebetulnya harta diri itu adalah pemberian siapa? Allah. Sehingga Allah Jalla Sya'nu firmankan dalam Al-Quran, wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillah walillahi miratus samawati wal ardh. Ada apa dengan kalian tidak mau menginfakkan harta kalian di jalan Allah, sedangkan kekayaan langit dan bumi itu milik siapa? Allah. Yang kita bilang ini milik saya, ini milikku, maka sebetulnya itu adalah amanah yang Allah titipkan kepada kita. Jadi hadirin rahimakumullah, konsekuensi daripada iman kepada Allah Ta'ala adalah mentaati Allah Ta'ala. Mentaati Allah Ta'ala, mengenal Allah Ta'ala sebagaimana agungnya Allah. Jadi kembali lagi, dua perkara. Tidak ada sesuatu yang lebih daripada keduanya, enggak ada. Tidak ada sesuatu yang lebih afdal, melebihi daripada keduanya, yaitu al-imanu billah, iman kepada Allah. Yang kita butuh untuk sertakan hari ini yang mulia adalah Allah. Dulu para sahabat anhum, kenapa mereka ditolong oleh Allah Ta'ala? Karena mereka menyertakan Allah dalam kehidupan mereka.
Allah bersama mereka. Kita mau hari ini adalah Allah bersama kita. Bagaimana kita ini betul-betul meyakini Allah bersama kita. Innallaha ma'ana. Sesungguhnya Allah bersama kami. Nabi Musa alaihissalam dia katakan, inna ma'i rabbi, inna ma'i rabbi sayahdin. Sesungguhnya Allah bersamaku, yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Nabi SAW mengatakan kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, la tahzan, inna Allah ma'ana. Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama kami. Maka yang kita butuhkan, yang kita hajatkan hari ini, apakah secara pribadi, keluarga, masyarakat, negara, umat, itu bagaimana kita sertakan Allah bersama kita. Kalau kita punya semuanya tapi Allah tidak bersama kita, sifar, zero, nggak ada apa-apanya. Kalau kita bersama Allah walaupun nampaknya serba kekurangan, sesungguhnya kita punya semuanya. In wajadtani wajadta kulla syai'in wa in faqadtani faqadta kulla syai'in. Apabila engkau mendapati aku, engkau mendapatkan semuanya. Apabila engkau tidak mendapati aku, maka engkau luput dari semuanya. Jadi hadirin rahimakumullah, yang pertama, tidak ada sesuatu yang lebih afdal, melebihi daripada keduanya. Yang pertama, al-imanu billah, iman kepada Allah. Semoga Allah Ta'ala berikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Makanya kita doa, Allahumma inni as'aluka imanan kamilah. Jadi iman yang kita usahakan iman yang kamil. Jadi yang kita terus usahakan. Jangankan kita dimulia. Dulu sahabat radhiyallahu anhum bersama Nabi SAW dikenali kekuatan iman mereka. Sayyidina Abdullah bin Umar anhuma ditanya berkenaan dengan sahabat. Sahabat itu tertawa enggak? Sahabat itu tersenyum enggak? Gembira? Iya. Mereka tertawa juga terkadang. Wal imanu fi qulubihim mithlal jibal. Tapi iman mereka itu seperti gunung yang ditancapkan di dalam perut bumi. Power of iman, kekuatan iman yang ada di dalam diri mereka itu enggak bisa dibayangkan. Satu orang sahabat Nabi namanya Rib'i bin Amir dengan kesederhanaannya di balirung kerajaan besar pada waktu itu, maka sang raja dengan angkuhnya, dengan pasukan yang begitu besar, dengan persenjataannya, tempat yang begitu luar biasa, emas, intan, berlian dan sebagainya ada di kerajaan tersebut. Maka ditanya sahabat dengan penuh kesederhanaan sahabat tersebut, ditanya, kamu kemari mau ngapain? Mau ngapa kemari? Maka beliau dengan penuh keyakinan pada Allah, nahnu qaumun ibta'atana Allah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min diqid dunya ila si'atiha wa min jawril adyan ila adlil Islam. Kami adalah kaum yang dihantar oleh Allah Ta'ala untuk mengeluarkan hamba dari penghambaannya kepada hamba, untuk menghambakan dirinya kepada Tuhannya hamba. Wa min dhiqid dunya ila si'atiha, dari kesempitan dunia kepada keluasannya. Kesempitan dunia kepada keluasannya. Banyak orang hari ini dalam nampaknya keluasan serba ada, tapi sempit hidupnya. Maka beliau mengatakan wa min dhiqid dunya ila si'atiha, dari kesempitan dunia kepada keluasannya. Orang yang luas hidupnya itu hadirin mulia adalah orang yang memiliki kekayaan hati. Seringkali saya sampaikan riwayat ini. Sayyidina Ibnu Hibban rahimahullah beliau mengatakan bahwasanya dalam riwayat didapati innamal ghina ghinal qalb. Nabi SAW sabdakan sesungguhnya kekayaan yang sebenarnya itu adalah kekayaan hati. Wa man kana al-ghina fi qalbihi fala yadurru ma laqiya min ad-dunya. Siapa yang memiliki kekayaan hati, maka apapun keadaan tidak akan membahayakan dia. Sekarang ini kalau kita lihat di seluruh dunia, semuanya serba advance, maju, teknologi canggih, transportasinya juga canggih, kemudian informasinya luar biasa dan sebagainya dan sebagainya. Tapi tingkat depresi yang ada di seluruh dunia ini semakin meningkat. Semakin meningkat. Di negara-negara yang katanya kita Masya Allah terpukau,
terperangah melihat mereka. Ternyata tingkat bunuh diri di negara-negara tersebut sangat tinggi sekali. Kenapa? Sempit hidupnya. Walaupun serba ada tapi sempit. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang berpaling dari mengingat aku, baginya adalah kehidupan yang sempit sekali. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Sempit hidupnya. Jadi hadirin rahimakumullah, beliau mengatakan wa min dhiqid dunya ila si'atiha, dari kesempitan dunia kepada keluasannya. Wa min jawril adyan ila adlil Islam, dari kezaliman agama-agama yang ada kepada keadilan Islam. Jadi hadirin rahimakumullah, mereka bersama Allah sehingga menakjubkan. Mereka duhibah, ada wibawa, ada kekuatan yang begitu luar biasa dalam diri mereka. Walaupun nampaknya jumlahnya sedikit, tapi Allah Jalla Sya'nu firmankan dalam Al-Quran, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Berapa banyak mereka yang jumlahnya sedikit tapi menang di atas mereka-mereka yang jumlahnya banyak. Sedikit dan banyaknya itu mulia sebetulnya bukan dari jumlah, tapi ditolong atau tidaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ditolong oleh Allah walaupun sedikit banyak, walaupun banyak tapi tidak ditolong oleh Allah sedikit, nggak ada apa-apanya. Dulu waktu saya masih kuliah, ada satu orang profesor geografi dekat dengan saya pun dekat dengan beliau, soleh beliau, masya Allah, dari luar negeri. Beliau cerita, hari ini katanya orang Islam itu adalah seperti singa. Orang Islam itu singa sebetulnya, tapi singa yang bersama sekawanan kambing-kambing, singa kecil yang hidup bersama-sama kambing. Maka beliau bilang, itu singa hidup bersama kambing, berfikirnya sama seperti kambing, bersikapnya sama seperti kambing, kemudian tumbuh remaja berkembang bersama sekawanan kambing, sehingga apa yang terjadi, suaranya mirip dengan kambing. Kemudian kalau berkelahi pun dia mengandalkan apa yang diandalkan oleh kambing. Kambing punya apa? Tanduk. Sedangkan harimau atau singa punya tanduk atau tidak, Pak? Nggak punya. Sehingga apa yang terjadi kalau bertarung, karena singa mengandalkan apa yang diandalkan oleh kambing, hidup dia menjadi pecundang. Maka dirahmatullah, apa yang terjadi terus seperti itu. Maka ada singa betulan, singa yang hidup dengan sekawanan singa-singa, yang berfikirnya seperti singa, bersikapnya, geraknya mengandalkan apa yang diandalkan oleh singa. Maka sudah saatnya nih, wah ini ada sekawanan kambing, tapi ketika dilihat ada seekor singa, heran itu singa yang hidup bersama singa-singa yang lain, melihat ada singa bersama-sama kambing. Kemudian apa yang terjadi, itu singa mengaum. Akhirnya semua kambing lari. Nah singa yang hidup bersama kambing dia juga lari, ikut dengan kambing-kambing lain. Tambah heran, ada apa ini? Akhirnya dia berpikir keras, bagaimana menyadarkan itu singa bahwa dia bukan kambing, tapi dia singa. Akhirnya apa yang terjadi, hadirin rahimakumullah? Dia berpikir keras bagaimana nih yang menyadarkannya. Akhirnya hadirin rahimakumullah didekati di waktu yang tepat, lihat. Maka diajaknya, kemari. Saya mau beritahu Tuhan bahwa Anda itu singa. Mohon maaf, mbe, katanya. Dia keluarkan suara seperti kambing. Kemudian apa yang terjadi, hadirin rahimakumullah? Singa tersebut terus berpikir keras bagaimana menyadarkan. Oh iya, ayo ikut saya. Kemana? Ke tepi sungai. Kemudian dibawa ke tepi sungai yang jernih airnya. Diajak berkaca. Coba kamu lihat, kamu itu wajahnya sama seperti saya. Dilihat. Oh iya, sama kita ya. Iya. Maukah aku ajarkan kepadamu bagaimana seharusnya seekor singa bersuara? Oh iya. Akhirnya diajarkan untuk mengaum, gerak seperti singa, bertarung seperti singa. Maka apa yang terjadi, yang mulia? Akhirnya sedikit demi sedikit baru faham. Oh, saya singa. Sekarang tiba waktunya. Coba kamu mengaum, dekati mereka. Maka apa yang terjadi, itu singa di rahimakumullah sudah menjadi singa betulan. Kemudian dia mengaum, dia keluarkan suaranya, kambing-kambing tersebut lari.
Hadirin rahimakumullah, wibawanya umat ini, karismanya umat ini, kalau umat ini bersama Allah, kalau umat ini berbangga dengan kehidupannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau umat ini betul-betul mengikuti sunnah Nabi SAW, teladan Nabi SAW, maka umat ini akan ada powernya, akan ada ru'b, akan ada hibah, akan ada wibawa pada umat ini. Kalau kita bersama Allah. Bahkan Masya Allah, ini akan menarik perhatian yang lain. Seperti saya sering sampaikan itu, permisalan yang disampaikan oleh para ulama. Dulu Islam di zaman Rasulullah SAW dan sahabat anhum, mereka adalah merupakan taman-taman yang begitu indah dengan bunga yang warna-warni, taman yang begitu cantik, begitu elok, tempatnya tertata rapi, gemerici air, tempat duduknya begitu indah. Maka dirahmatullah, kalau ada taman seperti itu yang begitu indah, harum, wangiannya luar biasa, semerbak harumnya, bunganya pun warna-warni, gemerici airnya jernih begitu, alirannya begitu teratur airnya, tempat duduknya enak, pohonnya begitu rindang, teduh tempatnya. Kira-kira orang yang berada dalam taman tersebut senang nggak berada di taman itu, Pak? Dan bukan hanya di taman, Pak, yang senang, yang di luar taman pun akan masuk ke dalam taman tersebut. Betul atau tidak, Pak? Tapi kalau taman tersebut tidak dirawat lagi, kemudian sudah habis itu bunga-bunga, yang tumbuh adalah semak belukar, tumbuhan-tumbuhan liar, dan bahkan yang ada di kebun tersebut adalah hewan-hewan buas, hewan-hewan berbisa. Kira-kira yang dari luar taman mau nggak masuk ke taman tersebut, Pak? Jangankan berbicara yang luar taman, yang dari dalam taman pun juga akan keluar dari taman tersebut. Makanya satu hal yang mesti ada di dalam benak kita, terserah silakan organisasi apapun juga, pergerakan apapun juga, setiap kita hendaklah mesti ada di dalam benak kita. Kalau kita betul-betul mengakui keberadaan kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, mesti ada dalam benak kita, ayankusuddin wa ana hayy. Apakah agama akan merosot sedangkan aku masih hidup? Ayankusuddin wa ana hayy. Apakah agama akan merosot sedangkan aku masih hidup? Siapapun kita memiliki tanggung jawab yang sangat besar. Jadi dunia ini kembali lagi dimulia adalah untuk menunaikan tanggung jawab. Jadi konsekuensi iman kita kepada Allah itu artinya kita menunaikan tanggung jawab kita. Seperti seorang mempelai laki-laki, kalau sudah mengatakan qabiltu nikaha bimahrin madhkur, aku terima nikahnya dengan mahar yang tersebut, naqdan halan, tunai, maka setelah mengucapkan kalimat tersebut ada konsekuensinya, yaitu menunaikan tanggung jawab dan kewajiban sebagai seorang suami. Jadi hadirin rahimakumullah, yang pertama, tidak ada sesuatu yang lebih afdal, melebihi daripada yang keduanya. Pertama, iman kepada Allah. Dan yang kedua apa? Wan naf'u lil muslimin. Bermanfaat bagi orang-orang Islam. Bermanfaat bagi siapa, Pak? Orang Islam. Yang sebetulnya di sini juga didapati dalam redaksi-redaksi yang lain. Kalau ini secara khusus penyebutannya, tapi juga secara umum. Khairun nas anfa'uhum linnas. Yang paling baik di antara manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Bahkan Nabi SAW satu hadis dalam riwayat Abu Dawud yang diperdengarkan oleh para muhaddits kalau mengajar hadis kepada santri-santrinya, satu hadis musalsal yang sampai kepada Nabi SAW dari guru ke guru sebelumnya, dari guru sebelumnya sampai penulis kitab, sampai kepada Rasulullah SAW, yaitu hadis dalam riwayat Abu Dawud, Ar-Rahimun man yarhamur Rahman irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Orang yang mengasihi akan dikasihi yang Maha Pengasih, akan dikasihi yang Maha Penyayang. Irhamu man fil ard, sayangi apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Sayangi apa yang ada di bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian.
Dan ciri yang terbesar pada kekasih Allah Ta'ala itu menyayangi umat manusia, menyayangi makhluk-makhluknya Allah. Sebagaimana Nabi SAW itu Masya Allah, cintanya, sayangnya kepada umat manusia, bahkan kepada makhluk-makhluk Allah begitu luar biasa. Jadi yang dirahmatkan, kalau kita dapati di redaksi yang lain, kemanfaatan bagi manusia secara umum. Kalau di sini secara khusus disebutkan wan naf'u lil muslimin. Kalau sesama manusia saja kita bermanfaat, dan apakah lagi seharusnya kepada orang Islam, kepada orang yang beriman. Kalau sesama manusia saja kita hendaklah menjadi seseorang yang bermanfaat, maka apakah lagi kepada orang Islam. Jangan sampai terbalik, seolah-olah mengatakan bermanfaat bagi manusia, tapi kita malah merendahkan orang Islam itu sendiri. Padahal hak orang Islam itu lebih lagi. Kenapa? Keberadaan dunia ini karena masih ada yang menyebutkan Allah. La taqumu as-sa'ah hatta la yuqala fil ardi Allahu. Tidak akan terjadi kiamat sampai di muka bumi tidak ada lagi yang menyebutkan Allah. Ada yang membacanya Allahu. Jadi tidak terjadi kiamat sampai di muka bumi tidak ada lagi yang menyebutkan Allahu. Tapi ada yang menyebutnya, membacanya dengan Allah. Jadi tidak terjadi hari kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi yang menyebutkan ittaqullah. Berarti ada yang mahdhuf di situ. Ada kalimat yang tersembunyi, yaitu bertakwalah kepada Allah. Jadi kalau di dunia ini sudah tidak ada lagi yang berdakwah, mengajak kepada takwa pada Allah Subhanahu wa taala, bukti dari itu semua menandakan bahwasanya kiamat semakin cepat datangnya, semakin dekat lagi waktunya datang kiamat kalau sudah tidak ada lagi yang mengatakan ittaqullah. Walaupun dalam riwayat yang lain jelaskan la taqumu sa'a illa 'ala syirarin nas. Tidak terjadi kiamat sampai di muka bumi ini tidak ada lagi yang menyebutkan Allah. Kemudian dalam riwayat yang lain jelaskan bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali atas orang-orang yang buruk. Makanya orang yang beriman nanti semua dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tersisa orang-orang yang buruk yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya dirahmatkumullah, orang yang beriman itu begitu berharga. Keberadaan dunia ini, orang Islam masih ada, dunia masih ada, sistem dunia ini masih tetap berjalan kalau masih ada orang yang menyebut Allah. Kalau sudah tidak ada lagi, dihancurkan ya Allah Subhanahu. Jadi harga dunia ini, nilai dunia ini bukan pernak-pernik dunia ini, bukan emas, intan, berlian, sumber daya alamnya, bukan. Tetapi nilai dunia ini karena ada yang masih beriman kepada Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menghargai dunia, kekayaan kita jaga dunia, harta kekayaan kita, maka bagaimana seharusnya kita menjaga kehormatan orang Islam yang dengan adanya orang Islam masih ada dunia ini. Kalau sudah nggak ada, semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara yang kedua, wan nafa' lil muslimin, perkara yang tidak ada lebih afdal melebihi keduanya. Yang kedua adalah wan nafa' lil muslimin, kemanfaatan bagi orang Islam, bil maqal, dengan ucapan. Maka ucapan kita itu bagaimana bermanfaat bagi orang Islam terutama, bahkan umumnya umat manusia bermanfaat. Orang Islam itu adalah orang yang suka menjaga lidahnya. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka dia akan menjaga lidahnya. Dia tidak akan berkata melainkan yang hak, yang sudah jelas-jelas hak, dia akan berbicara. Kalau masih ragu benar enggak ya, dia enggak akan berbicara. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata benar dan atau diam. Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan hadis tersebut. Jadi kalau ada sesuatu itu yang kita mau ucapkan jelas-jelas hak, baru bicara. Tapi kalau masih ragu, benar enggak ya?
maka jangan kita bicarakan, apalagi kalau sudah jelas-jelas salah. Lidah ini kata para alim ulama, jirmuhu saghir wa jurmuhu kabir. Jirmun itu artinya size, ukurannya kecil, bentuknya kecil, tetapi dosanya besar. Lidah itu kecil, tapi dosanya bisa jadi besar. Sebagaimana nilainya begitu besar, nilai amal salihnya begitu besar, dosanya juga besar. Innal 'abda liyatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha jahannam. Ada seorang hamba, dia mengucapkan sepatah kata. Di dalam sepatah kata itu ada kemurkaan Allah, dianggap biasa saja, tapi dia masuk ke dalam neraka jahanam. Tapi sebaliknya, ada seseorang yang dia mengucapkan satu kata, dianggap biasa saja, tapi dalam kata-kata itu ada keridhaan Allah. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah tinggikan derajatnya beberapa derajat di dalam surga. Masya Allah. Misal kata-kata yang mungkin sederhana. Kita keluar dari masjid, jumpa saudara kita, mungkin dia bukan ahli masjid, belum terbiasa dari orang dengan masjid. Kita ucapkan salam kepada dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Bapak apa kabar? Lama nggak? Ini orang dari masjid nanya saya apa kabar. Mungkin kita anggap biasa saja, dia terpikir, subhanallah, ahli masjid luar biasa ya, bertanya tentang keadaan saya. Yang lain nggak mau bertanya tentang saya, bagaimana kabar saya, dia tanya saya, bagaimana kabar saya. Sederhana mungkin, tetapi di dalamnya ada keridhaan Allah. Yarfa'ullahu biha darajat. Allah tinggikan beberapa derajat di dalam surganya Allah. Sebaliknya, dianggap remeh ucapan, tapi di dalamnya ada kemurkaan Allah. Ada satu orang lama nggak ke masjid, dia nggak pernah ke masjid. Tiba-tiba dia datang ke masjid. Lalu ahli masjid bilang, wah, kemana aja selama ini kok nggak kelihatan? Dengan ucapan yang sinis, kemana aja kok baru sekarang? Waduh, saya udah selama ini nggak datang ke masjid dapat ucapan yang begitu sinis darinya. Mungkin biasa saja, dianggap biasa, tapi di sisi Allah berat itu. Maka dirahmatullah, orang yang beriman itu dia betul-betul menjaga lidahnya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Tidaklah apa yang diucapkan oleh lidah seseorang itu melainkan ada raqib dan atidnya. Maksudnya ada yang menulisnya. Jadi bermanfaat bagi orang Islam bil maqal, dengan ucapannya. Makanya diajarkan kalau kita menjenguk orang sakit misalnya, kita katakan la ba'sa tahur insyaallah. Enggak apa, Pak. Insyaallah nanti Allah akan sucikan, Allah akan bersihkan. Ini sebagai ditinggikan derajat oleh Allah SWT. Insya Allah Bapak akan disembuhkan ya Allah. Jadi memberikan semangat, motivasi. Mungkin dianggap biasa saja, tapi dengan sebab ucapan tersebut, orang yang sakit tersebut bersemangat. Dan itu membantu penyembuhan juga. Penyemangatan dari seorang yang mendatanginya, ucapan-ucapan yang baik. Mungkin dianggap biasa saja ucapan tersebut, tapi di sisi Allah begitu bernilai. Yarfa'allahu biha darajat. Allah tinggikan beberapa derajatnya dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi wanafa' muslimin bil maqal, dengan ucapannya. Kemudian bil jah, dengan kehormatannya. Jadi orang Islam itu menggunakan potensi yang Allah Ta'ala berikan kepadanya apapun bentuknya. Kalau kita punya kehormatan, punya kedudukan dan sebagainya, gunakan potensi tersebut. Seperti saya sampaikan dalam khutbah Jum'ah, bahwasanya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Dinukilkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dalam kitab Sahih Bukhari, dalam satu terjematul bab atau judul pembahasan beliau, babun fil amali wa tulih, itu berkenaan dengan angan-angan dan panjangnya angan-angan. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan, dunia itu semakin berpaling, wartahalatil akhiratu muqbilatan, dan akhirat itu semakin mendekat. Walikulli wahidatin minhuma banun, dan bagi keduanya itu ada anak-anaknya, ada anak dunia dan ada anak akhirat. Maka beliau katakan, fakunu min abna'il akhirah, jadilah sebagai anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan jadikan diri kalian sebagai anak
dunia. Bukan berarti nggak kerja lagi, bukan. Bukan berarti kita nggak berdagang lagi, tidak. Bukan itu maksudnya. Tetap kita bersentuhan dengan apa yang kita terbiasa dengannya dan aktivitas kita, harian kita. Kita hidup normal sebagaimana layaknya manusia yang hidup berada di permukaan bumi ini. Kita buat itu semua. Tapi satu catatan, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah sebagai anak akhirat. Kalau kita berkuasa, kita anak akhirat yang sedang diberikan kekuasaan. Kalau kita diberikan harta, kita adalah seseorang yang mendapat amanah harta dan anak akhirat dalam harta kita. Kalau kita menjadi pedagang, pegawai dan apapun juga aktivitas kita, fakunu min abna'il akhirah. Jadilah kalian sebagai anak-anak akhirat. Wala takunu min abna'id dunya, dan jangan jadikan diri kalian sebagai anak dunia. Jadi kehormatan yang Allah berikan kepada kita, kita gunakan untuk bermanfaat bagi orang Islam. Kita gunakan bagaimana bermanfaat bagi kita, menjadi saham kita di akhirat. Kenapa? Ma 'indakum yanfad wa ma 'indallahi baq. Apa yang di sisi kamu itu akan habis, dan apa yang ada di sisi Allah itu berkekalan. Apa yang kita siapkan dengan amal saleh, kita infakkan, kita sedekahkan dan kita wakafkan dan sebagainya, maka itu nanti akan menjadi simpanan kita di akhirat. Jadi biljah, dengan kehormatan kita, dengan potensi yang Allah berikan kepada kita. Au bil mal, bermanfaat bagi orang Islam dengan harta kita. Tidak sempurna iman seseorang yang dia tidur dalam keadaan kenyang perutnya, sedangkan tetangganya dalam keadaan lapar. Jadi bermanfaat hartanya kepada fuqara, masakin, madrasah-madrasah, masjid dan sebagainya. Dia gunakan untuk kebaikan. Li'ila'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, untuk perjuangan agama Allah Subhanahu wa taala. Au bil badan. Kemudian dirahmatullah, bermanfaat bagi orang Islam dengan badan dia, dengan tubuh dia. Dulu menjadi persaksian orang-orang di luar Islam. Kenapa orang Islam menang dulu? Mereka bilang apa? Kami itu, kalau kami berperang, maka kami itu menginginkan saudara kami, teman kami, sahabat kami lebih dahulu yang mati. Tapi kalau sahabat itu, kalau orang Islam itu, mereka ingin mereka dulu yang mati daripada saudaranya, daripada sahabatnya. Dan itulah yang dikenai seharusnya sebagai orang yang beriman. Saya pernah sampaikan hadis Nabi SAW dinukilkan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam Arba'in Nawawi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Terlihatnya hadis itu mengarah kepada tasawi. Tasawi itu persamaan. Jadi harfiahnya hadis itu terlihatnya tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Terlihatnya hanya sampai kepada persamaan. Bahwasanya Islam mengajarkan persamaan. Padahal sebetulnya kata para alim ulama, bukan hanya sampai kepada tasawi atau persamaan. Islam bahkan lebih lagi mengajarkan, lebih dalam lagi mengajarkan kepada kita bahwasanya bukan hanya sampai kepada tasawi, tetapi tafdhili. Bukan hanya kepada persamaan saja, bahkan lebih mengutamakan yang lain lebih daripada diri mereka sendiri. Kenapa? Kata para alim ulama dalam menjelaskan hadis tersebut, semua orang itu umumnya di dalam dirinya ada keinginan untuk menjadi yang paling baik. Kalau bisa yang paling ganteng gitu ya. Kalau bisa paling pinter, kalau bisa paling ingin menjadi yang paling gitu. Maka Nabi SAW sabdakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah seorang dari kalian sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Cintanya seseorang itu ingin lebih, kalau bisa paling gitu. Maka tidak sempurna iman salah seorang dari kalian
sampai mencintai bagi saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Sehingga tidak heran yang mulia, Allahu Akbar, cinta mereka satu sama lain karena Allah kepada Nabi SAW, sesama sahabat luar biasa. Bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi SAW, Masya Allah. Mereka rela mengorbankan apa saja demi Nabi SAW. Sampai satu orang sahabat Nabi ketika ditawan, dibawa keluar dari tanah haram, kemudian ditawan dan dikatakan kepadanya, bagaimana kalau kamu ini kami lepaskan, dibebaskan dan digantikan dengan Muhammad SAW. Oh, kata beliau, jangankan aku melihat Nabi ditawan, kemudian kalian hukum mati, aku tidak rela melihat Rasulullah SAW terkena duri saja. Aku lebih rela aku yang mati daripada melihat Nabi SAW terkena duri sekalipun. Itu pada waktu itu Abu Sufyan belum masuk Islam, Pak, radhiyallahu anhu. Di kemudian hari beliau masuk Islam. Ketika melihat bagaimana sahabat anhum mencintai Nabi SAW, maka beliau katakan, ma ra'aitu ahadan yuhibbun nas kahubbi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Muhammadan. Jadi aku tidak pernah melihat seseorang yang mencintai seseorang yang lain melebihi cintanya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu persaksian Abu Sufyan belum masuk Islam, Pak. Melihat bagaimana cintanya sahabat kepada Nabi SAW. Kemudian bagaimana cintanya sahabat satu sama lain. Di peristiwa Yarmuk kita tahu bagaimana pada waktu itu sahabat rela mati kehausan demi sahabatnya yang lain. Satu orang sahabat mendapati saudara sepupunya dalam keadaan merintih, kehausan, maka beliau ingin bawakan air kepadanya. Lalu beliau ambil air, dibawakan kepada saudaranya. Kemudian ketika hendak diberikan, saudaranya tersebut mendengar rintihan sahabat yang lain dalam keadaan kehausan. Maka beliau memberikan isyarat, berikan ke sahabat yang selanjutnya. Maka dibawa kepada sahabat tersebut, maka terdengar lagi suara rintihan sahabat yang lain. Maka sahabat tersebut yang dalam keadaan kehausan memberikan isyarat, berikan kepada sahabat yang lain saja. Kemudian sahabat tersebut pergi untuk membawa air tersebut kepada sahabat yang terakhir tersebut. Apa yang terjadi, belum sampai beliau sudah meninggal dunia. Beliau bergegas kembali kepada sahabat yang kedua. Sahabat yang kedua juga sudah meninggal dunia. Beliau kembali lagi kepada saudara sepupunya, pun juga sudah meninggal dunia. Dan inilah kekuatan umat. Kekuatan umat itu di dalam iman kepada Allah, menyertakan Allah dan persatuan orang-orang Islam. Ketika umat Islam saling mencintai satu sama lain karena Allah. Ketika umat Islam saling menghargai satu sama lain, bergandengan tangan satu sama lain. Satu orang ulama beliau memberikan nasihat, pertolongan Allah, kemenangan Islam itu ketika umat Islam ta'awun, saling membantu satu sama lain, saling bergandengan tangan, saling menguatkan satu sama lain. Dan yang batil itu tersebarnya, ketika orang-orang Islam ta'assub, fanatik yang berlebihan dengan kelompok, dengan organisasinya, dengan jemaahnya. Ketika setiap orang Islam fanatik dengan kelompoknya dan dirinya atau siapapun mereka, maka ketika itu yang tersebar adalah yang batil. Yang hak akan tersebar ketika ahlul hak, ketika orang-orang Islam saling bergandengan tangan, saling menguatkan satu sama lain. Dan yang batil itu tersebar ketika apa? Ketika orang Islam fanatik yang berlebihan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha la yanwi dhulma ala ahadin ghufira lahu ma jana, wa man asbaha yanwi nusratal madlum wa qada hajatil muslimin kanat lahu ka ajri hajjatin mamrurah. Dalam hadis Nabi SAW, Rasulullah SAW bersabda, siapa yang di pagi harinya, Masya Allah kita sekarang di pagi hari, la yanwi dhulma, dan tidak berniat menzalimi ala ahadin, atas seorang pun juga, ghufira lahu ma jana, maka diampunkan apa yang telah dia buat selama itu. Wa man asbaha yanwi nusratal madlum, dan siapa yang di pagi harinya berniat untuk menolong orang yang dizalimi. Maka sering saya sampaikan ini, kita bersama siapa yang dizalimi. Orang Islam itu bersama siapa, Pak?
yang dizalimi, bukan bersama yang menzalimi. Walaupun mungkin yang mulia, kita dapati ternyata yang menzalimi itu adalah orang sesuku dengan kita, ataupun mungkin satu agama dengan kita. Maka kita bukan bersama siapa yang menzalimi, tapi kita bersama siapa, Pak? Yang dizalimi. Ada satu peristiwa yang terjadi di masa satu orang ulama besar di zamannya di India, itu namanya Maulana Muzaffar Hussain rahimahullah. Beliau satu orang waliullah, kesolehannya, ketakwaannya luar biasa. Maka ada satu kasus pada waktu itu dia melihat terjadi. Maka apa yang terjadi, ya rahimakumullah, kasus tersebut terjadi di mana orang Islam menuntut satu tanah gitulah, di mana satu tanah itu mereka bilang itu milik mereka. Tapi orang Hindu mengatakan enggak, itu milik kami orang-orang Hindu. Maka apa yang terjadi, ya rahimakumullah, pada waktu itu hakimnya dari orang-orang Inggris karena zaman penjajahan Inggris. Lalu apa yang terjadi? Mereka memutuskan, berkesimpulan, ini kita mesti mencari saksi yang bisa dipercaya, baik orang Islam ataupun orang Hindu. Mereka sepakat, ternyata di antara saksinya yang bisa diambil persaksiannya adalah Maulana Muzaffar Hussain rahimahullah, seorang waliullah, ulama besar pada zamannya. Maka orang Hindu sepakat, orang Islam, baik, ini ulama kami, pasti dia akan membela kami. Ternyata di rahmatullah apa yang terjadi setelah dicari bukti, saksi dan sebagainya, maka Maulana Muzaffar Hussain mengetahui betul kedudukan tanah tersebut setelah dirunut. Maka beliau mengatakan ini sebetulnya keberhakan orang Hindu. Keberhakan siapa, Pak? Orang Hindu. Maka apa yang terjadi setelah diusut betul itu milik orang Hindu, dicari tahu. Maka apa yang dikatakan oleh hakim pada waktu itu? Orang Islam kalah, tetapi Islam menang. Apa, Pak? Orang Islam kalah, tapi Islam menang. Orang Islam kalah, tapi Islam menang. Kenapa dirahmatkumullah? Karena ditunjukkan oleh Syekh Muzaffar Hussain rahimahullah bahwasanya orang Islam itu bersama siapa yang dizalimi. Jadi hadirin rahimakumullah, bagaimana kita itu tidak berniat untuk menzalimi yang lain. Idza'ul mu'min haram, menyakiti orang yang beriman itu haram. Orang yang beriman itu lebih berharga dari Baitullah sekalipun. Kita ta'zim kepada Baitullah, ta'zim ke tempat-tempat ibadah yang begitu luar biasa. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu adalah pertanda ketakwaan hati. Maka kita jangan menzalimi. Jangankan berbicara kepada orang yang beriman, umat manusia pun kita tidak boleh menzalimi, apalagi kepada orang yang beriman, orang Islam yang keberadaan dunia ini masih tetap ada selagi masih ada yang menyebutkan Allah, Allah. Jadi seseorang yang di pagi harinya berniat untuk menolong orang yang dizalimi dan menunaikan hajat orang Islam, kanat lahu ka ajri hajjatin mabrurah, maka baginya adalah ganjaran seperti haji yang mabrur. Semoga Allah berikan taufik pada kita untuk menunaikan hak orang-orang Islam. Wa qala alaihi salatu wassalam, terakhir Nabi SAW sabdakan, ahabbul ibadi ila Allah ta'ala anfa'un nas linnas wa afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbil mu'min yatrudu anhu ju'a aw yakshifu anhu karba aw yaqdi lahu daina. Hamba Allah yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala itu siapa? Yang paling bermanfaat bagi manusia. Yang paling bermanfaat bagi manusia. Walaupun nampaknya kemanfaatan itu sederhana, tapi itu dicintai oleh Allah. Di dalam Sahih Bukhari ada satu riwayat, seseorang dia menikmati surga, kesana kemari dalam surga, kesana kemari dalam surga. Ternyata apa amalannya? Menyingkirkan sesuatu yang menyakitkan dari jalan. Kalau ada sesuatu yang menyakitkan dari jalan, menyakiti, kita pinggirkan, Masya Allah. Terkadang itu sederhana, mungkin biasa, tapi di sisi Allah, Allah ridha, nggak tahu kita. Allah menyembunyikan ridhanya dalam setiap ketaatan,
dalam bentuk ketaatan dan menyembunyikan murkanya juga dalam apa? Dalam kemaksiatan. Maka kita jangan pernah meremehkan kebaikan walaupun nampaknya sederhana. Apa pelajarannya? Yang kedua pelajarannya, selain kita tidak meremehkan kebaikan itu sendiri menjadi satu pelajaran, yang kedua, jangan meremehkan siapapun dari makhluk Allah. Dia cuma bisanya begitu. Kalau saya, beda. Ayam. Apa Pak? Ayam. Kata guru saya, ayam. Katanya, ayam. Saya pernah bilang di sini juga, kalau salah, bahasa Urdunya saya itu me. Apa Pak? Me. Jadi kalau kambing itu kata guru saya, pagi, siang, malam, me, terus saja. Kata pemiliknya, ini udah berisik ini, disembelih aja. Man tagabbar wada'ahu Allah. Siapa yang takabur, dia sombong, dia meremehkan manusia, menolak kebenaran, maka Allah Ta'ala akan rendahkan dia. Orang itu semakin tawadhu, semakin tinggi dia. Maka kita jangan pernah meremehkan siapapun dari hamba Allah. Bersedia semua insyaAllah Pak ya? Kita menghargai apalagi orang yang beriman. Karena kita nggak tahu, satu di antara yang Allah sembunyikan dengan hikmah dari Allah Ta'ala, yaitu Allah sembunyikan wali-walinya di antara manusia. Bisa saja ini Masjid Al-Hidayah semua wali Allah nih, Masya Allah. Wali-wali semua nih. Kita nggak tahu, makanya satu sama lain kita menghargai, melihat kebaikan. Mungkin nampaknya sederhana yang dia buat, tapi ternyata Allah ridha. La tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan remehkan kebaikan itu walaupun kecil. Jadi ahabbul ibadi ila Allah Ta'ala, hamba yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala, yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dan seafdal-afdalnya amal itu apa? Idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan rasa gembira kepada orang yang beriman. Jadi kita usahakan hidup kita ini bagaimana berusaha dengan sungguh-sungguh memasukkan rasa gembira kepada orang yang beriman. Jangan membuat sedih Pak. Bahaya orang yang membuat sedih, menyusahkan hati, apalagi menzalimi, apalagi merampas nyawanya, merenggut nyawa seseorang. Maka dirahmatkumullah, idkhalus surur ala qalbi mu'min, memasukkan rasa gembira ke atas hati orang yang beriman. Yatrudu anhu ju'a, menjauhkan kelaparannya, au yakshifu anhu kurba, dan menjauhkan daripada kesusahannya, au yaqdi lahu daina, atau juga menunaikan hutang-hutangnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk amal dan sampaikan. Jadi kesimpulannya, pelajaran penting dalam kehidupan kita Pak. Syariat Islam itu intinya dua sebetulnya. Apa Pak? Dua. Aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, tunaikan zakat. Aqimus shalah vertikal. Sering kalau kita dulu masih kita mungkin kecil, kiai kita dulu bilangnya ada vertikal dan horizontal. Dua saja. Yaitu aqimus shalah, dirikan salat. Kemudian wa atuz zakah, tunaikan zakat. Sesama manusia kepada Allah, sesama manusia. Washkurli wali walidaik, bersyukurlah kepada Allah dan kepada kedua orang tuamu. Berterima kasihlah kepada orang tuamu. Allah vertikal, orang tua horizontal. Jadi bersyukur pada Allah dan kepada manusia. Dan itulah seharusnya kita. Dan itulah yang dimaksudkan khalifatullah fil ardh, bermanfaat bagi umat manusia. Bagaimana kita memiliki akhlak yang menjadikan dunia ini menjadi taman-taman yang begitu indah, dengan bunga yang warna-warni, dengan gemerici air yang begitu indah, tertata rapi tempatnya, sehingga kita pun nyaman berada dalam taman tersebut. Dan bukan kita saja yang merasa nyaman di taman tersebut, bahkan nanti orang-orang di luar Islam, yang di luar taman, akan berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Dan itulah kemenangan yang sangat besar. Semoga Allah Ta'ala ridha pada kita semua, dan Allah terima majelis kita ini. Dan semoga dengan keberkahan majelis ini Allah Ta'ala sembuhkan yang sakit di antara kita. Allah tunaikan hajat dunia kita dan akhirat kita. Apabila ada yang kesusahan, dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Ada yang kesempitan, diluaskan oleh Allah Ta'ala. Dan mari kita baca suratul Fatihah. Semoga hajat-hajat kita ditunaikan oleh Allah Ta'ala, dan hajat-hajat kaum muslimin ditunaikan oleh Allah Ta'ala, baik hajat dunia ataupun hajat akhirat. Dan Allah Ta'ala sembuhkan yang sakit di antara kita ataupun keluarga kita.
Allah mudahkan semua urusan kita. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal hamdu kama anta ahluh. وصلي وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم صلاة تنجينا من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ولمن حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم تجاوز أمة محمد صلى الله عليه وسلم. Ya Allah, Ya Rahman, lemah betul kami ya Allah. Engkau yang maha kuat, yang maha sempurna, yang maha agung ya Allah. Ampuni kami ya Allah, sayangi kami ya Allah, berikan husnul khatimah kepada kami ya Allah. Kami tahu kami penuh dengan kesalahan dan dosa ya Allah, dan Engkau lebih tahu daripada apa yang kami tahu ya Allah. Tapi kami telah putuskan dalam hati kami untuk tidak ada kata putus asa di rahmat-Mu ya Allah. Kami cemburu dengan mereka-mereka yang meninggal dalam keadaan baik, dalam keadaan taat, dalam keadaan husnul khatimah. Sebetulnya yang memberikan kepada mereka perkara tersebut Engkau ya Allah. Dan kalaulah Engkau memberikan kepada kami yang penuh dosa dan kesalahan ini husnul khatimah, itu pun tidak mengurangi sedikit pun keagungan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni kedua orang tua kami ya Allah. Berikan kemuliaan bagi orang tua kami, dikenakan mahkota kemuliaan dalam surga ya Allah. Didudukkan pada singgasana kemuliaan ya Allah. Dipakaikan bagi mereka pakaian kemuliaan dalam surga ya Allah. Dan Engkau redha kepada mereka ya Allah. Ya Allah, apabila orang tua kami masih hidup, itu nikmat yang sangat besar yang Engkau berikan kepada kami ya Allah. Berikan taufik kepada kami untuk membahagiakan mereka ya Allah. Mereka melihat wajah kami, mereka senang ya Allah. Mereka mendengar suara kami, mereka gembira ya Allah. Jangan sampai kami menjadi sebab kesusahan bagi orang tua kami ya Allah. Ya Allah, apabila ada di antara kami yang orang tua kami telah meninggal dunia, terangi kubur mereka ya Allah. Luaskan kubur mereka sejauh mata memandang ya Allah. Jadikan kubur mereka menjadi raudhah min riyadhil jannah. Jangan sebaliknya ya Allah. Dan kami mohon, kumpulkan kami bersama orang tua kami dalam ridha-Mu ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, ampuni seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Istri dan anak-anak kami, bimbing mereka ya Allah, sebagaimana Engkau membimbing kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Kami terus akan berdoa kepada-Mu ya Allah. Kami terus akan memohon kepada-Mu, dan kami tidak akan pernah ada putus asa di rahmat-Mu ya Allah. Engkaulah yang berfirman di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Dan firman-Mu adalah benar dan tidak ada keraguan di dalamnya ya Allah. Ya Allah, ampuni kaum muslimin dan muslimat di seluruh dunia ya Allah. Tanamkan ke dalam hati kami cinta kepada orang-orang Islam ya Allah. Cabut dari hati kami kedengkian dan kebencian kepada orang-orang Islam ya Allah. Terutama ulama-ulama kami ya Allah. Ulama-ulama kami ya Allah, jaga mereka ya Allah. Teguhkan langkah mereka ya Allah. Tetapkan hati mereka, pelihara mereka ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, ampuni umat Nabi ya Allah. Sayangi umat Nabi ya Allah. Maafkan umat Nabi ya Allah. Tutupi celah kekurangan umat Nabi ya Allah. Pelihara umat Nabi ya Allah. Berikan afiat kepada umat Nabi ya Allah. Ampuni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayangi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah,
Perjumpakan kami dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami tahu kami penuh dengan kekurangan dan kesalahan ya Allah. Tapi kami memohon kepadamu Zat yang Maha Suci ya Allah, yang Maha Agung, yang kami yakin ya Allah bahwa Engkau mengabulkan doa hamba-Mu selagi hamba-Mu tersebut yakin dengan Engkau ya Allah dan berharap kepadamu ya Allah. Engkau adalah Zat yang semakin diminta semakin senang, semakin dimohon semakin redha, dan tidak berkurang sedikit pun apa yang ada di khazanah-Mu ya Allah. Ya Allah, terima doa kami ya Allah. Apabila ada yang sakit di antara kami, sembuhkan ya Allah. Angkat penyakitnya ya Allah. Apabila ada yang susah, mudahkan ya Allah. Apabila ada yang berhajat dunia dan akhirat, tunaikan ya Allah. Ya Allah, jagalah masjid-masjid, musalla-musalla yang ada di seluruh dunia ya Allah. Madrasah-madrasah, pondok-pondok pesantren, jamiah-jamiah yang ada di seluruh dunia ya Allah. Ya Allah ya Rahman, terima doa kami ya Allah. Ya Allah, tetapkan kami dalam iman dan Islam ya Allah sampai detik terakhir kehidupan kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Allahumma inna nas'aluka min khayri ma sa'alaka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Mari kita tutup dengan doa kepada majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.